Dewan Pundit Indonesia kembali lagi. Kali ini kalian sudah menyaksikan episode-episode sebelumnya di mana kita membahas tentang hasil-hasil dan juga tentang bagaimana prediksi pertandingan. Kita juga sudah membahas tentang kemajuan dari Arsenal, bagaimana cara mengalahkan. Kita juga membahas bagaimana nasib daripada Arteta dan juga Ten Hag dan juga Pochettino. Gue cuma ngetes apakah gue masih mampu ngomong kayak gitu. Class is permanent. Karena gue lagi buying time ya. Karena lagi ada yang iya terima aja dealnya gitu, karena dia kembali lagi ke episode 1 ya, dia dapat dia gelisah nggak deal gitu ya. Kita ngomong tentang pemain muda guys ya, tapi bukan berarti gue langsung ngomong tentang pemain-pemain muda tim nasional Indonesia karena karena yang pakai baju ini pun sudah menua ya. Ini adalah bajunya siapa coach? Nggak tahu. Hans van Breukelen. Nggak mungkin. Tapi Indonesia ada Endro Kartiko kan. Ngomong pemain-pemain muda dulu kita ya, tapi kita akan ke pemain Inggris dulu karena menurut Gie ya, bos kita di sini katanya pemain-pemain muda Inggris sekarang lumayan akan bisa menguasai dunia. Ya karena sekarang apa? Ya udah sambil ngomong aja, nggak usah lu kagetin gua dong. Emang gua amatiran apa? Lu tinggal masukin aja gua langsung ngomong. Nah contohnya ada Bukayo, ada juga Foden, dan kemudian juga ada Carlton Palmer, ada Jude Bellingham. Oh iya, Carlton Cole mah zaman dulu. dia tuh bekas City kan, Palmer kan. Terus ada juga apa namanya Jude. Ya, ini menurut kalian terlebih dahulu pelatih sekarangkah yang paling berkontribusi sehingga mereka bisa se-fruitful ini, asik se-fruitful, atau memang dari zaman mereka kan pas lagi U17 U18 Inggris kan juara tuh. Apa memang dari situ menurut lo? Dan apakah memang ini akan berpengaruh ke timnas Inggris, Koci? Itu orang ya biasa Pak. Pandit komputer selalu mengkaitkan itu, gue bilang nggak ada hubungan sama sekali. Yang mana? Yang juara U17 atau 19 terus ke senior, dua hal yang berbeda. Satu, kedua itu semua berkat pelatih luar yang latih IPL. Ya maksudnya pelatih mereka masing-masing. Pelatih luar negeri, bukan pelatih Inggris. Satu. Kenapa lo bilang begitu? Ya karena Liga Inggris ini jadi naik daun berkat pelatih luar negeri. Maksudnya kurikulum mereka lebih bagus pelatih luar. Ya lebih pintar aja daripada pelatih Inggris. Dan pemain-pemain Inggris dapat imbasnya. Tapi sekali lagi itu cuman individual. Kalau yang ngelatih tetap selevel Gareth Southgate nggak akan kemana-mana juga. Dan gue nggak ngelihat selain Foden gue setuju, Bukayo Saka setuju, Bellingham setuju. Yang lain gue nggak ngelihat. Curtis Jones. Gue sambit sendal juga. Kalau tolol jangan dibangga-banggain. Ya siapa tahu dia 2 tahun membuktikan. Benar, harapannya begitu. Bener-bener nggak ada. Memang belum sekarang. Palmer enggak, Gordon. Palmer enggak. Menurut lu? Gue lihat dari dia dia main di City lumayan kok. Kagak, ya lumayan jelek. Enggak lah. Untuk ukuran pemain yang main di City Gue jarang dapat berapa kesempatan kali loh. lihat dia main di City dan gue bilang dijual 40 juta, City untung. Serius. Dulu juga ada Madueke kan Inggris juga. Sekarang produktif juga kan dia. Di tengah Chelsea yang begini. Iya, di Chelsea ngebantu lah. Gimana Iya. Sphere? Ya dia jadi salah satu top skornya Chelsea juga ya. Outputnya memang kelihatan dia lebih pede dari sebelumnya ketika di City, ketika dia pergi untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Ya, tapi itu tadi coach bilang ini profit buat Man City. Iya emang profit bagi Man City karena 40 juta pound itu dalam PSR Profit and Sustainability Rule Premier League adalah pure keuntungan net untuk Ya, City betul. karena pemain itu datang dari akademi. Ya. Tapi kalau kita lihat nama-nama tadi ada Saka, ada Foden, sampai ke Bellingham, mereka itu adalah produk dari yang namanya elite Sorry player. bentar. Kalau bukan pemain dari akademi dibagi ke siapa lagi profitnya? Enggak kan ada amortisasi pemain, ada nilai transfer pemain. Kan ada beli. Kan beli. Itu kan diminusin dari itu. Kalau ini- mereka beli dari tim lain nih. Iya. Sedangkan ini kan pemain akademi mereka yang kembangin dong. Iya. Mereka yang dapetin uang, yaitu uang untuk Profit and Sustainability Rule di FFP-nya Inggris itu adalah net profit untuk klub itu. Nah pemain-pemain tadi Foden, Saka, gue nggak tahu Curtis Jones juga, tapi seharusnya iya ini adalah produk dari apa yang dimulai Inggris tahun 2012 bang. Itu Elite Player Performance Plan. Setelah kegagalan Inggris di turnamen sebelumnya, FA bikin program yang berasal dari grassroots. Ada 3 tahap. Dari U9 sampai U11 itu foundation, youth development U12 sampai U16, professional development U17, U20. Bagian dari elite
Iya, player Program. performance plan dari Berarti FA. FPI, dia ngikutin EPA-nya kita ya. Wih. Mungkin nggak kebalikannya. Oh, kebalik. Iya. Tapi salah satunya ada beberapa aspek, tapi salah satunya adalah memberikan pemain-pemain game time, pemain muda nih. Premier League arrange 10.000 pertandingan di kategori-kategori usia umur tadi untuk anak-anak itu main, baik dalam bentuk liga, dalam bentuk football festival, summer festival atau lain-lain, sehingga bakat-bakat ini bisa ditemukan. Bakat-bakat itu bisa ditemukan karena yang jadi masalah kan sebenarnya kalau dalam scouting youth kan adalah chance, kesempatan bagi mereka untuk bermain, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bisa aja di Indonesia ini banyak banget pemain muda bagus yang nggak punya chance untuk bermain dalam lingkup ekosistem yang mendukung pathway mereka menuju puncak. Itu yang disiapkan oleh EPPP ini, games performance, education, pendidikan untuk pemain-pemain ini. Premier League bertanggung jawab terhadap education formal para pemain-pemain ini selama mereka ada di klub. Education untuk coaching, ini tadi jumlah coaching di Inggris juga meningkat banyak, walaupun mentok ya kayaknya kalau di level Premier League ya, masih banyak mereka kalah dari talent-talent luar. Instrukturnya Roy Hodgson sama Harry Redknapp. Itu pada dinosaur. jadul banget. Dan ada kategorisasi Premier League academies. Jadi academy di Premier League diatur rank 1, 2, 3, 4 yang diatur oleh orang luar. Jadi mereka menentukan apakah klub-klub itu berkontribusi sebesar apa terhadap perkembangan pemain muda. Dan Premier League sejak 2012 program ini dijalankan menyumbang 1,6 miliar pound ke gerakan grassroots itu tadi untuk mengembangkan bakat-bakat ini agar mereka bisa menemukan pathway ke atas. Jumlahnya kelihatan karena 50% waktu bermain, ada 50% waktu bermain lebih bagi pemain under 23 home ground di Premier League memasuki musim 2019-20 sebelum pandemi datanya. Itu peningkatan 50% dari rata 3 musim sebelumnya. Peningkatan jumlah pelatih dari 200 hingga 800 jumlah pelatih. Jadi perkembangan ini sesuatu yang mereka udah mulai dari zaman dulu, Bang. Bukan sesuatu yang instan-instan gitulah kayak di beberapa negara. Mungkin kan senangnya yang instan yang membangun dengan cepat ya, top down. Nah ini mereka benar-benar bottom up dari bawah. Ya salah satu yang berperan penting dalam perkembangan itu adalah nanti direktur Man United berikutnya, Dan Ashworth itu, yang dia ketika 2012 itu berperan besar juga di FA dalam pembentukan fondasi itu. Berarti menurut lo tadi yang kata coach nggak ada korelasi antara prestasi si pemain di 17, 19 sampai sekarang dia senior, lu bantah dong dengan data lu ini. Ya kalau kita lihat prestasi-prestasi itu ya datangnya dari pemain-pemain yang berpartisipasi di EPPP ini. Ya berarti ada korelasinya dong. Seharusnya ada korelasi. Enggak, bentar. Korelasi apakah pemain U17 ini akan jadi top? Enggak, kalau kita lihat U17 angkatannya si Phil Foden itu kan banyak yang nembus Premier League. Si Emil Smith Rowe, Brewster, Ryan Brewster lewat lah. Pokoknya ada beberapa nama lain, bukan cuman yang itu aja. Sebut Tapi yang dari paling, berapa nama lain yang U17 yang benar-benar jadi bagus, yang dikira wah ini bisa jadi masa ya, depannya. bisa main di Premier League masalah Ya kalau itu. cuma bisa main, lu main di Sheffield United Iya, juga main Premier di League kan Premier bukan League. kompetisi yang mudah ditembus gitu. Mereka tim-tim ini kan nggak ada aturan misalnya harus ada 5 pemain lokal gitu kan, enggak, mereka bersaing dengan bakat-bakat lokal. Kayak pemain Nottingham Forest, Morgan Gibbs White itu juga angkatan 2017 itu. Memang mereka hanya menembus ceilingnya sampai ke atas ya mungkin hanya Bukayo Saka, Bellingham dan lain-lain, tapi dalam 14-12 tahun tapi dalam 12 tahun program itu jalan menyediakan jalur untuk anak-anak home ground ini, U23 ini, pathway ke tim-tim Premier League yang persaingannya gila. Itu uang di mana-mana. Klub itu kan bisa beli pemain dari mana aja, tapi mereka ini bisa bersaing di klub-klub. Tapi kenapa kebanyakan tuh yang ngetop, kita balik ke yang top dulu ya. By the way, thank you loh datanya itu kita belajar luar biasa tuh. Apa yang lo sajikan tadi tuh pengetahuan dan knowledge buat kalian yang butuh daging, butuh wagyu dan edukasi ya. Karena Coach sudah bilang di hari Senin kemarin kita perlu mengedukasi penonton kita. Bukan cuman bikin kalian kayak si Rijal nih ngotot. Si Coach. Kenapa banyakan pemain flank, pemain sayap yang akhirnya kita kenal ini kan tadi dari itu ada Foden, ada Bukayo, ada Palmer, paling Jude aja kan yang tengah seperti itu tuh. Ada nggak hubungannya dengan sistem permainan identitas yang tadi lu bilang itu? Dari identitas sih paling jelas. Emang nggak jauh. Paling jelas dong. Karena dari profil-profil pemain yang disebutin tadi emang dilatih sama pelatih-pelatih yang overseas dari luar segala macam, dan level pelatihnya emang level pelatih elit semua, dilatih sama Arteta. Arteta bukan elit tapi at least identitas yang dia mainin tuh membantu banget pemain-pemain flank kayak macam Bukayo Saka. Habis itu secara Jude Bellingham kita ngeliat sendiri dia di umur 16
udah pengen banget, ngebet banget untuk main di luar dan langsung dapetin tawaran dari Dortmund. Itu menunjukkan emang karakter pemain ini, kualitas pemain ini emang eksepsional. Dan contohnya yang lain-lain seperti si Cole Palmer segala macam, itu menurut gue faktor dari pelatihnya juga berkembang. Dia dididik sama Pep Guardiola itu sangat membantu banget, dan itu bener emang sangat sulit banget untuk tembus di tim-tim Premier League. Contoh Premier League itu ya paling di angkatan Inggris yang jadi juara sama Foden, dan habis itu U20-nya itu Dominic Calvert-Lewin, Dominic Solanke, habis itu Seyi Ojo. Bener-bener dikit banget sebenarnya nama-nama yang tembus di tim level-level elit itu. Nasibnya kemana orang-orang itu? Mainnya di Bournemouth, mainnya di Sheffield United, tapi eksepsional kayak contohnya semacam si Foden, bahkan kayak Saka, habis itu Bellingham nggak terlalu menonjol banget bahkan di level timnas under itunya. Tapi untuk nama-nama ini justru yang pemainnya paling outperform dari rekan-rekannya di masa dulunya itu justru pemain-pemain ini. Ini menunjukkan juga ada faktor mentalitas. Kalau gue bilang ini berani main ke luar negeri, itu menurut gue sangat membantu banget. Contohnya kayak pemacam main si Jude Bellingham. Jadon. Tadinya gue berharap si Jadon Sancho juga gue harap bisa begitu, Nggak tapi ada kan apa-apa. ternyata malah arahnya malah makin ke bawah. Tapi gue ngeliat juga, gue ngebantu dari data juga ya, dari data yang tadi Bang Firzi udah bilang. Contohnya dari workshop yang Trainer pernah adain itu Bang, justru pemain-pemain muda Inggris itu udah secara demografis dan secara geografis juga udah terpusat. Contohnya banyak banget pemain-pemain jebolan dari daerah Birmingham, abis itu Liverpool, Manchester. Justru cenderung kalau secara pemetaan di Inggris, pemain yang ada di daerah tengah-tengah itu malah lebih jago dibandingkan daerah-daerah yang lainnya. Ini menunjukkan secara pengembangan pemain emang makin ke pusat ke daerah yang tengah-tengah itu malah makin jago. Dan menurut gue itu jadi salah satu misteri juga yang gue nggak heran kenapa City ini belakangan selalu bisa generate keuntungan dari soal penjualan pemain muda. Karena walaupun nggak main di level-level elit, tapi pemain macam McCarthy, habis itu James Trafford, itu kan jebolan City semua, dan mereka bisa mengenerate money karena emang jebolan pemain akademi City ini emang kualitasnya oke. Salah satunya bahkan Sancho sendiri juga jebolan akademi City menurut gue. Jadi faktor dari kepemilikan tim dan juga manajemen akademi itu sangat membantu pemain-pemain ini, dan ditambah mentalitas yang menentukan dari level mudanya itu. Kalau lo berarti berharap dari persentase yang misalnya tadi usia-usia muda itu, pikiran lo itu akan sukses ketika memang mereka kebanyakan main di klub besar, coach. Ya. Dan yang Parameter lo. Yang dikatakan Firzi itu yang impresif kan jumlah kuantitasnya aja. Iya. Dan pada saat gue tanya Kualitas. bermain di mana klub besar, nggak ada yang bisa jawab. Karena memang nggak ada selain 3 pemain itu. Iya, yang tim Lu, U17 sekarang. satu hal lu jangan lupa, program kayak Inggris itu semua negara melakukan itu. Yang di highlight sekarang Inggris, Belanda, Jerman, Perancis punya sama. Dan pemain Inggris, pemain muda itu dibeli ke Inggris. Tidak banyak pemain muda yang Inggris yang dibeli oleh klub luar. Kenapa? Karena kualitas sama tapi harganya terlalu mahal. Yang dari Inggris. Yang dari Inggris. Nah, menurut lo yang dengan banyak yang melakukan hal yang sama, yang paling lagi berhasil untuk pembinaan pemain mudanya ini menurut lo Perancis. malah Prancis? Perancis dari zamannya mantan Iya. pelatih Liverpool itu siapa? Maksudnya hasil Houllier. dari Willian dari Evans. zaman pas dia pegang U17 Ya, dari itu kan situ tim mereka- U17 juga yang Ya, juara waktu ya, itu. ya, Sinema Pongole. dari situ itu benar-benar berhasil. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Maksudnya berhasil patokannya mereka bisa main dibeli luar semua Ya atau lu seperti apa? lihat timnas Perancis juara dunia, juara Eropa. Itu dari pembinaan dari situ. Spanyol berhasil. Sampai sekarang juga. Sekarang mungkin agak deep dikit ya, tapi they will come back. Ini sedikit lack of generation. Tapi kenapa Tapi Inggris nggak pernah kelihatan sama Tapi sekali. kenapa liganya nggak keangkat ya kalau lu bilang itu Prancis yang paling berhasil? Karena pemainnya keluar semua. Ya makanya itu gue bilang, Ya. karena malah dia dibeli keluar. Iya, dibeli sama Inggris. Itulah kenapa gue bilang pemain-pemain yang Firzi tadi bilang nggak akan berhasil. Kita bicara soal industri sepak bola, di mana they have to perform. Pemain-pemain muda ini nggak dikasih kesempatan untuk perform. Beda sama di Jerman, di Belanda, di Prancis, di Spanyol. Pemain-pemain udah dikasih. Kenapa Ajax puluhan tahun menjual pemain dan tetap perform? Karena pemain-pemain itu diberi kesempatan. Tapi balik lagi mungkin ya karena itu juga Inggris paling jago jualan Karena untuk rights-nya kan. industrinya udah Iya. terlalu ketat. Penonton juga butuh lihat yang dikenal, yang Iya, terkenal. penonton nggak butuh yang dikenal. Penonton butuh trofi. Itu yang dibutuhkan karena pada saat ada trofi ada extra income, Lo ada data baru kayaknya. engagementnya naik. Enggak, Pemain-pemain gue yang lagi lihat tim yang U17 ya, emang nggak bisa dijadiin patokan ya, cuman satu generasi aja karena
yang benar kan kita nggak boleh menspesialkan satu generasi terus Ya kayak kan Portugal atau gagal iya, juga. kayak Iya, lain-lain iya, ya. iya. Golden Tapi ya Generation waktu itu kan Rui Costa. Iya, tapi emang Figo. contoh paling besar adalah itu Conor Belgia Gallagher juga misalnya flop. main di India 2017, Morgan Gibbs White, Emil Smith Rowe, Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho, ya Ryan Brewster itu tadi, Phil Foden, McGahey, pemain-pemain yang sebenarnya bisa menembus itu tadi level Premier League. Tapi emang kita kan di sini nyari exceptional pemain yang bisa nembus that level Seperti kan. Foden dan- World class, yes, emang yang nembus world class sebenarnya banyak juga Foden, Bellingham, Saka ya. Tiga itu deh yang kita jadikan contoh. Itu sih sebenarnya peningkatan jumlah pemain itu tadi 50% jumlah pemain U23 meningkat ketimbang 3 tahun sebelum 2019-2020. Itu ada bukti bahwa mereka dapat kesempatan. Itu kan sebenarnya kesempatan itu jalan menuju tim utama yang sebenarnya kita harus melakukan itu kalau mencari bakat muda. Berarti lu sepakat sama coach terakhir tadi tentang kesempatannya. Iya, perkara kalau mereka akhirnya menembus level atas atau mereka akhirnya kayak Oke. Palmer atau pemain-pemain yang Liverpool sering buang lah, siapa si Ibe dulu, Jordan Ibe, ya Solanke bahkan Ojo. itu akhirnya nggak menemukan tempat di tim utama, tapi mereka bisa main di tim-tim Premier League established. Menurut gue juga adalah kemenangan dari FFP ini. Yang masalahnya emang siapa pemain asal Inggris pertama yang bisa jadi juara Premier League, itu aja. Pelatih. Jadi timnas asal Inggris pertama. nih generasi yang ini pun menurut lo nggak akan lebih baik. Enggak, Berprestasi. selama dipegang Southgate. pelatih Inggris. Southgate. Ya atau pelatih Inggris lah. Kan sempat sama Capello kan. Ya, dulu juga. Iya, tapi Ya, nggak berhasil Sekarang juga. Inggris terus Nggak ini kan berhasil masalah pride juga. Dari Iya. nomor rank 1 sampai rank 10 mayoritas pemain luar, masa timnas dipegang luar juga. Mereka juga punya pride. Jadi untuk gue sih nggak akan. Ini juga karena industrinya sangat ketat. Jadi pemain-pemain muda ini nggak diberi kesempatan. Paling top Watkins di Aston Villa. Siapa yang mau beli Watkins dari klub besar? Kagak ada. Tapi leader mah kayaknya Jude ya. Iya. Mentality. Kalau kita lihat Ya, dari ya tiga pemain ini yang bisa meraih top lah. 3 doang. Apakah tiga ini akan mengangkat Inggris ke level berikut? Nggak, kembali ke judul awal. Karena ini ada yang nggak klop yang dikatakan oleh Virzi. Karena Virzi jelas-jelas mengatakan banyak pemain berkat program ini masuk ke Premier League. Titik. Oke. Sementara awal lo judul yang dari segmen ini adalah keluar atau membawa Inggris jadi top juara Ya bla itu, bla. makanya kan akhirnya gua bawa ke sana nggak tadi. kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. Kalau level Premier League ya Virzi bener. Iya. Iya, karena tadi kan itu ngomongin talent scouting itu kan penemuan talent. Bellingham bahkan berasal dari EPP ini, program ini, karena dia tuh akademinya apa sih lupa gue, pokoknya dia berasal dari Dia Inggris Birmingham juga. kan? Iya, Birmingham. Iya, dia berasal dari itu juga, dari dana yang digunakan Premier League untuk mengembangkan pemain muda itu. Tapi untuk membawa mereka Nah, ini itu. ke sebagai juara Eropa ya. Ya. Menurut gue ya emang nggak mudah, tapi ini adalah tahun terbaik mereka karena Tapi Perancis sudah membuktikan bisa, Spanyol sudah membuktikan bisa kok. dan tim ini lebih matang dari 2018, 2020, 2022 dan sekarang ini tim ada kontinuitas di sini. Jadi menurut lo ada chance-nya nih. Oh, ya selalu pasti Oke. finalis minimum. Kalau anything other than finalis menurut gua gagal. Kalau menurut Southgate. coaching nggak mungkin. soalnya. Kok. Nggak Iya kan? mungkin finalis. Terakhir dia Nggak final Piala mungkin. Eropa generasi kemarin kan, Iya. sama Iya. Italia kan. Iya. Kali final. Oke. Iya. Lo Menurut gue berbicara Oke. banyak untuk kali ini. bicara banyak ya. Bicara banyak.